bikin pernyataan disaksikan semua, 8 tuntutan itu harus diselesaikan. Sepakat kalau mau dibikin di atas materai bahwa yang Puluhan warga desa Hulu Banteng, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, menggeruduk kantor Balai Desa, Rabu tanggal 16 Juli tahun 2025. Aksi massa ini sebagai bentuk protes atas janji-janji kepala desa atau kuwu yang dinilai tak kunjung ditepati. Pantauan tribun di lokasi, warga datang membawa berbagai spanduk berisi tuntutan. Beberapa di antaranya menampilkan salinan surat teguran dari Bupati Cirebon kepada kuwu Hulu Banteng, serta janji-janji saat kampanye yang dinilai tinggal omong kosong. Spanduk-spanduk tersebut ditempelkan di pagar Balai Desa. Massa kemudian melakukan orasi dan membakar ban bekas di depan kantor desa sebagai simbol kekecewaan. Setelah itu, warga merangsek masuk ke halaman Balai Desa dan bertemu langsung dengan Kepala Desa Hulu Banteng beserta Camat Pabuaran. Petugas kepolisian tampak bersiaga untuk menjaga keamanan selama aksi berlangsung. Pertemuan sempat digelar antara warga, kuwu, dan camat, namun dialog berjalan alot karena kedua belah pihak saling mempertahankan argumennya. Koordinator aksi, Eka Andri menyampaikan, bahwa warga datang dengan membawa 8 poin tuntutan, termasuk dugaan pungutan liar, persoalan anggaran yang tak kunjung selesai, hingga permintaan pemberhentian kuwu secara permanen. kami di sini menuntut 8 poin. Poin yang pertama adalah menagih janji kepada kepala desa yang apabila tidak sesuai dengan kinerjanya maka akan mengundurkan diri. Itu poin. Salah satu poin yang disorot adalah program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL. Kalau kami mempertanyakan terkait dengan program PTSL. PTSL itu sesuai dengan aturan bahwa di tarifnya itu adalah 150. Tapi fakta di lapangan di sini bahwa kuwu di sini menarik lebih dari situ, lebih dari harga 150. Ada yang 650, 800, 1 juta. Tak hanya itu, Eka juga menyoroti soal laporan pertanggungjawaban LPJ Dana Desa tahun 2022 yang hingga kini belum rampung. Ia menilai, ketidakberesan administrasi tersebut berdampak langsung ke pencairan dana untuk program-program masyarakat. Sudah sangat kami rasakan sekali terkait dengan tidak ada pencairan, tidak ada kegiatan sekali. Semuanya berhambat semua terhambat. Banyak dari program BLT, kemudian JUT, dan hampir semua. Termasuk pembangunan jalan juga. Termasuk pembangunan jalan infrastruktur, termasuk ketahanan pangan juga. Ini sangat menghambat sekali program nasional. Warga juga mempertanyakan pengangkatan sekretaris desa Sekdes yang sudah 4 kali berganti dalam 4 tahun terakhir. Bahkan sebagian perangkat desa disebut tidak berdomisili di desa Hulu Banteng. Mengevaluasi dari semua perangkat desa. Tadi faktanya bahwa ketika dikumpulkan semua full dari 11 perangkat desa yang hadir cuma 5 orang. Di sini juga artinya tidak ada evaluasi dari Pak Kuwu sendiri. Karena belum menemukan titik temu dalam dialog, warga sempat berniat menyegel kantor Balai Desa. Namun aksi tersebut dicegah aparat kepolisian. Sebagai jalan tengah, warga meminta kepala desa menandatangani surat pernyataan bermaterai berisi komitmen menuntaskan janji-janji dalam RPJMDes. Namun, hingga siang hari, warga masih belum puas dengan surat pernyataan tersebut. Mereka mendesak Bupati Cirebon untuk turun tangan dan segera memberhentikan kepala desa. Sampai hari ini, dari Bupati sendiri masih tutup mata dengan kejadian ini. Untuk itu kami meminta kepada Pak Bupati agar segera mengeluarkan tindak selanjutnya, yaitu pemberhentian sementara. Dan apabila dalam pemberian sementara nanti tidak sesuai, maka wajib dengan diberhentikan selamanya. Camat Pabuaran, Dedi Supardi, angkat bicara terkait kisruh yang terjadi di Desa Hulu Banteng, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Ia mengungkapkan bahwa pihak kecamatan sudah melakukan pembinaan terkait 3 kali teguran Bupati Cirebon yang melayangkan teguran kepada kuwu setempat, namun hingga kini belum ada tindak lanjut berarti dari pemerintah desa. Sebelumnya, puluhan warga Desa Hulu Banteng menggeruduk kantor Balai Desa, Rabu tanggal 16 Juli tahun 2025.
Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan warga atas janji-janji kepala desa yang dianggap tidak ditepati, mulai dari persoalan bantuan, pembangunan, hingga dugaan pungli program PTSL. Dedi menegaskan, pihak kecamatan telah melakukan berbagai pembinaan, namun koordinasi antara kuwu dan perangkatnya dinilai lemah. Ia menyoroti lemahnya sistem pelayanan dan manajemen informasi di tingkat desa. Jadi ini demo bukan demo yang pertama, sebenarnya ini istilahnya tentang kesigapan seorang figur kuwu. Sekali lagi saya tegaskan, ini terkait istilahnya ketegasan dari kuwu. Kalau istilahnya kuwunya tegas, insya Allah istilahnya tidak berlanjut. Dedi juga mengakui adanya kelemahan komunikasi antara perangkat desa dan kepala desa dalam menyampaikan kegiatan pelayanan, yang membuat publik merasa tidak dilayani dengan baik. Dan ini kan istilahnya kaitan masalah tuntutan, salah satu diantaranya perangkat harus standby sesuai dengan jam kerja. Namun perangkat itu istilahnya yang namanya pelayanan tidak bisa istilahnya standby di tempat, karena istilahnya kebutuhan dari istilahnya warga. Kalau istilahnya di situ perlu dibantu, perlu difasilitasi, sehingga perangkat itu istilahnya yang tupoksinya harus istilahnya membantu. Namun di sini ada titik kelemahannya, tidak ada informasi, sehingga kuwu tidak mengetahui bahwa perangkat itu istilahnya sedang ada di rumah sakit melayani masyarakat. Begitu juga warga yang lain juga istilahnya menanyakan perangkat tidak ada, karena istilahnya tidak ada keterangan. Itu kelemahan istilahnya di desa. Dan ini... Terkait pengelolaan dana desa, Dedi membenarkan adanya sejumlah temuan dalam audit tahun 2023. Ia menyebut penggunaan dana tidak sesuai RPJMDes bisa menjadi masalah serius karena bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Kita di sini di desa kurangnya koordinasi, namun niatan baik sih ada. Jadi RKPDes istilahnya sudah istilahnya regulasi untuk pembangunan, contohnya umpama untuk istilahnya perbaikan jalan, dibangunkannya istilahnya melihat jembatan kurang bagus jembatan. Nah ini kan otomatis ada temuan, walaupun tidak makan uang. Nah ini kan istilahnya temuan. Nah ini istilahnya uangnya mana? Kalau istilahnya di surat RKPDes untuk jalan, nah ini kan istilahnya jalannya masih rusak. Dedi juga menyoroti belum cairnya program bantuan langsung tunai BLT dan program ketahanan pangan yang seharusnya menjadi prioritas. Kalau bermasalah itu istilahnya dari tahun 2000 hasil audit 2023 juga istilahnya ada temuan yang harus istilahnya dipenuhi. Dan ini istilahnya keterlambatan dalam istilahnya menindaklanjuti, sehingga istilahnya warga itu kan istilahnya ada kekesalan. Ini yang terkait ini pemindahan pelayanan. Soal teguran yang sudah dilayangkan, Dedi menyebut sudah ada 3 teguran resmi dari Bupati Cirebon berdasarkan laporan inspektorat dan laporan situasi Lapsit. Terkait tuntutan warga soal domisili perangkat, Dedi menjelaskan bahwa beberapa perangkat tinggal di luar desa karena menempati rumah keluarga, namun tetap memberikan pelayanan. Sebagai informasi, warga mendesak Bupati Cirebon untuk turun tangan langsung dan memberhentikan kuwu secara permanen jika tidak mampu menyelesaikan 8 tuntutan yang sudah disampaikan. Ini bentuknya Pak, sudah bertahun Pak. Dari mulai bulan 10 kami sampai per hari ini, yang hadir cuma berapa? Satu. Wasit dari semuanya, perangkat bersatu, dari perangkat satu-satunya semuanya. Kedua, dalam hal pemberhentian pun sesuai dengan regulasi